Oke, halo, hai, shalom semuanya. Selamat malam. Hari ini kita mau sharing atau bincang-bincang tentang mental health karena akhir-akhir ini kita tahu banyak orang merasa stres, banyak orang merasa depresi akibat eh, tidak ada aktivitas di luar rumah karena orang terjebak di dalam rumah sampai ya karena pandemi ini. Dan hari ini kita mau bahas tentang mental health, kita mau kupas tuntas semua. Dan pembicara kita yang pertama yaitu adalah Kak Ebenezer Hutasoid, dan pembicara kita yang kedua itu adalah Kak Samuel Christian. Dan dalam waktu lebih kurang 7 menit, kami serahkan kepada pembicara pertama. Silakan Kak Eben. Kita akan membahas tentang itu mental healthy. Berbicara tentang kesehatan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan karena ini sangat berhubungan dalam setiap pertumbuhan anak muda berusia muda, misalnya dari 6 sampai 15 tahun bahkan 30 tahun. Dalam setiap pertumbuhan ini perlu diperhatikan bagi seorang konselor atau penasehat. Artinya masa usia ini perlunya dorongan motivasi yang kuat agar memiliki mental yang sehat dan kuat itu. Karena kita tahu dalam hari-hari ini perlu setiap orang itu, bahkan anak-anak muda, bahkan anak-anak perlu namanya itu dorongan dan motivasi sehingga dia memiliki mental yang kuat untuk menghadapi setiap keadaan yang ada. Maka gejala yang gangguan mental itu ada. Gejala tanda gangguan mental itu tergantung pada setiap gangguan jiwa yang dialami penderitaan. Bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku. Beberapa contoh gejala yaitu pertama ada waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga mereka itu mengalami yang namanya kayak depresi, banyak berpikir, atau juga ada halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, sehingga mereka harus melakukan apa gitu, sehingga mereka mengalami mental yang berkurang. Dan juga ada suasana hati yang berubah-ubah, yang tidak menetap, kadang sedih, kadang cemas, kadang ini. Jadi membuat mental mereka itu sesuatu yang tidak menetap, jadi ada daunnya gitu, sehingga menimbulkan efek yang sangat negatif, efek yang membuat seseorang itu lemah dan tidak semangat gitu. Ada juga perasaan sedih yang berlangsung hingga bermingguan bahkan berbulan-bulan, dan juga ada perasaan yang cemas, yang takut berlebihan sehingga mengganggu aktivitasnya, sehingga kesulitan dalam aktivitas, sehingga mentalnya sangat berkurang. Ada juga gangguan makanan, misalnya dia harus berpikir kalau makan banyak harus gendut, kalau kurus juga tetap juga terjadi pembulian dalam dirinya. Dia berpikir supaya tidak terjadi ejekan, sehingga mental dalam dirinya itu berkurang, down, dan dia juga merasa tidak bisa berbuat apa, dan ada rasa depresi dalam dirinya gitu. Ada juga perubahan pola tidur, kadang nggak bisa tidur karena banyak berpikir juga, itu bisa karena mengalami mental kekurangan seseorang ya. Kecanduan nikotin dan alkohol itu sangat berefek yang negatif dalam mental kesehatan. Marah-marah berlebihan itu juga sesuatu yang harus kita hindarkan. Penyebab gangguan mental itu belum diketahui apa penyebabnya gangguan mental, namun kondisi diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis, sebagaimana diuraikan di bawah. Yang kita tahu di bawah sebagai berikut ya. Faktor biologis atau disebut dengan gangguan mental organik, karena ada yaitu gangguan pada fungsi sel saraf otak, infeksi, dan kelainan bawaan yang cenderung pada otak. Itu juga bisa mengakibatkan gitu. Dan juga ada kerusakan otak akibat terbentuk kecelakaan, bisa juga itu mengurangi mental kesehatan seseorang, atau memiliki orang tua dan keluarga penderitaan gangguan mental, sehingga keturunan bisa juga penyalahgunaan NAVJA atau obat bius, obatan, atau kekurangan nutrisi. Kalau secara faktor psikologi dalam mental kesehatan, yaitu ada peristiwa traumatik atau kekerasan seksual, jadi sehingga dia itu traumatik, jadi trauma yang benar-benar dia nggak sesuatu yang benar-benar dia itu yang nggak inginkan, namun dia karena traumatiknya dia depresi, sehingga kalau dalam katanya sehingga dia menuju kemautan.
bunuh diri gitu. Atau ada juga efek yang lain, yaitu kehilangan orang tua yang dia cintai sehingga dia harus berbanyak berpikir gitu. Dan juga ada kurang mampu yang bergaul dengan orang lain, ada juga sesuatu, dan juga perasaan rendah diri dan tidak mampu, marah atau kesepian. Itu juga bisa efek ke seseorang, mental kesehatan seseorang down gitu. Selain kita disebut organisasi kesehatan dunia ini, kita juga tahu menyatakan bahwa berada suatu pandemik ini atau COVID-19 juga ini bisa menjadi faktor kritis, membuat orang stres dan membuat orang lebih rentan mengalami gangguan mental. Stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir tentang kesehatan atau keuangan, pekerjaan banyak terpengaruh akibat pandemik sehingga mereka mengalami gangguan mental, misalnya depresi, merupakan adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitaan. Dan juga ada skizofrenia, yaitu gangguan mental yang menimbulkan keluhan, halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Bisa juga mengakibatkan dan juga kecemasan, ada juga gangguan tidur bisa juga. Jadi dan afraid, ada ketakutan yang berlebih, bisa gangguan kesehatan mental seseorang. Ya, itu sangat menimbulkan kalau kita banyak ketakutan, berlebih ketakutan, itu otak itu bikin kita yang tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita itu merasa di dunia orang-orang yang sangat berbeda sehingga ketakutannya itu berlebihan. Maka ada Keats Ellis berkata dalam bukunya, kita semua mempunyai sumber di dalam batin yang memungkinkan kita mengatasi insomnia juga pada waktu sedang mengalami tekanan batin itu yang hebat. Jadi semua itu kita akan mengalami berbeda tekanan yang hebat, dapat mengganggu kesehatan mental seseorang anak muda. Namun kembali untuk diri kita sendiri, saat kita mengalami batin itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, itu kita kembali setiap orang tua. Maka orang tua dan anak dan bahkan setiap keluarga harus saling mendukung dan saling menolak. Maka kita membahas yaitu terapi perilaku kognitif. Dari pengetahuan terapi perilaku kognitif adalah psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Jadi bagaimana kita harus mencegahnya, mengatasinya dalam mental kesehatan ini, dari mental seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan gangguan tidur. Kita bisa mengatasinya semuanya jika kita melakukannya dan kembali itu seorang penasihat dan konselor. Tuhan pasti menolong. Kita langsung dengar saja penjelasan dari Kosem gitu. Nanti sekiranya Kak Ben mau menambahkan beberapa hal, setelah Kosem baru bisa. Silakan Kosem, lebih kurang 7 menit mulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam revival teman-teman. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Eben, bahwa banyak hal yang membuat kita mengalami masalah di dalam kesehatan yang kita sebut dengan kesehatan mental. Salah satunya karena faktor jenuh. Ada juga selain itu dalam hari-hari terakhir ini kita sering mendengar baik di tongkrongan maupun orang tua, emak-emak ngobrol, itu pasti mereka sedang seringkali menyebutkan kata insecure. Apa sih insecure itu? Banyak yang mengartikan bahwa insecure itu bahwa lu kemarin ditolak pacar, lu insecure enggak? Jadi bahwa seolah-olah insecure itu jadi banyak orang yang menganggap bahwa insecure itu cuman rasa takut biasa, rasa malu. Tetapi sebenarnya insecure itu adalah titik jenuh di mana ketika seseorang itu mengalami suatu depresi, suatu penolakan yang secara berulang-ulang sehingga itu tertanam di dalam dirinya, sehingga dia tuh menjadi rendah diri. Nah, terus apa sih penyebab insecure? Menurut para ahli, ada 5 penyebab untuk orang itu menjadi insecure. Yang pertama, takut akan kegagalan dan penolakan. Seperti apa sih? Rasa atau kita sering sebut itu dengan kalah sebelum berperang. Misalkan ketika kita mau melakukan sesuatu, misalkan nih buat kita anak-anak muda, misalkan kita nih seorang pria menyukai wanita.
kita udah minder duluan, udah takut, belum nembak udah takut duluan. Yang kedua, sifat terlalu perfeksionis. Biasanya ini seorang ayah, seorang kepala keluarga pasti kan dia ingin sekali keluarganya menjadi yang terbaik. Banyak kan terkadang orang tua atau seorang ayah ini menanamkan dia mempunyai target yang tinggi. Oh iya, anak gue mesti ranking 1. Ketika nggak kesampaian, akhirnya dia menjadi ternyata gue orang tua yang gagal, atau mungkin anaknya narkoba gitu kan. Itu sehingga orang tua atau si ayah atau si ibu itu menjadi insecure. Yang ketiga, nggak percaya diri karena kecemasan sosial. Misalkan, aduh gue malu berteman sama dia, gue miskin. Atau gue jelek. Itu yang ketiga, jadi nggak percaya diri dengan status sosial. Keempat, pola asuh yang kurang tepat. Ini mungkin orang tua kasar tapi zaman sekarang sih sudah jarang karena orang tua sekarang juga sudah modern. Ini misalkan si anak, biasanya sih ini kepada anak-anak SD gitu kan. Ya pasti setiap kita pernah lah mengalami gitu kan. Ketika misalkan ulangan bahasa Inggris gitu kan. Ulangan bahasa Inggris, orang tua ingin bahwa si anak ini mendapatkan nilai 100. Kenyataannya mungkin karena anak itu nggak begitu bisa bahasa Inggris, biarpun dia sudah berusaha gitu. Dapat 5, dipukulin, dasar kamu anak bodoh, kamu bukan anak papa, atau sebagainya, sehingga anak itu mengalami rendah diri. Iyalah, gue emang goblok, gue emang bodoh, seperti itu. Nah, kelima, korban bullying. Korban bullying ya kita semua tahulah banyak juga. Dan Indonesia itu sudah melakukan bahwa say no to bullying. Juga ospek-ospek di sekolah, ospek-ospek di kampus sudah diatur untuk tidak mengadakan bullying dari senior kepada junior. Nah, terus apa sih dampak insecure bagi orang tersebut? Bagi orang tersebut itu kalau secara terus-menerus tidak dikonsultasikan ke dokter atau kepada kalau kita orang Kristiani dibawa ke gereja untuk dikonsultasi, itu bisa menyebabkan anak itu menjadi atau orang itu menjadi kayak yang tadi disebutkan oleh Kak Ebenezer itu, bahwa dia mengalami depresi. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang depresi itu bisa bunuh diri loh. Jadi sebenarnya bukan mental health itu bukan suatu hal yang receh, tapi ini suatu hal yang sangat sangat perlu untuk kita perhatikan. Nah, sedikit kita mau belajar dari sedikit ada contoh di dalam. Oh ya, gini deh. Gimana sih cara agar mental health ini bisa disembuhkan? Yaitu kayak tadi disebutkan oleh Kak Eben, kita bawa ke psikiater untuk dia bebannya di dalam dirinya itu untuk dikonsultasikan. Kedua, kalau kita mungkin orang Kristiani dikonsultasikan ke gereja, mungkin juga ada komunitas-komunitas yang mereka untuk orang-orang yang mengalami masalah ini. Dan banyak lagi di dalam firman Tuhan ada contoh sebenarnya, kita udah tahu sebenarnya cerita tentang Musa. Mungkin teman-teman bisa baca di Keluaran 2 sampai dengan Keluaran 4. Di situ diceritakan bahwa Musa ini ketika dipanggil oleh Allah di dalam, ya kita udah tahu ceritanya tentang semak belukar. Ketika Allah bicara bahwa Musa, aku akan memakai engkau menjadi alatku untuk membebaskan bangsa Israel. Musa, aduh Tuhan, apa bisa? Aku apa bisa? Kronologisnya, Musa itu kabur dari Mesir ke tanah Midian karena hari pertama dia melihat bangsa Ibrani sedang dipukuli. Dia ngebela membunuh bangsa Mesir untuk membela bangsa Israel. Besoknya lagi ada bangsa Israel, 2 orang sedang berantem. Terus dilerai sama dia.
dibilang, siapa lu? Emang siapa yang ngangkat lu? Nah sekarang sejak kejadian itu kan juga dari pihak Mesir juga udah nggak menerima dia sebagai putra mahkota, juga dari pihak Ibrani juga, siapa lu? Sekarang tiba-tiba Tuhan bilang, Musa, aku mau memakai engkau. Waduh, dia balik ke Mesir tuh, Raja Firaun tuh udah bilang, Musa itu pengkhianat, bunuh tuh. Sekarang mau kemana? Tapi kita lihat bahwa nggak ada yang mustahil loh kalau kita bersandar sama Tuhan. Jadi pesan yang bisa, maksudnya tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang mengalami insecure ini atau mengalami mental health ini, bahwa jangan berkecil hati. Kita bisa kok keluar dari zona sakit ini. Tuhan menciptakan kita tuh normal sebenarnya. Cuman bagaimana, keputusan ada di tangan teman-teman dan saya. Maukah kita keluar dari zona ini untuk kembali menjadi teman-teman seperti teman-teman kita yang lainnya normal, tidak menghadapi tekanan. Nah, ayo kita andalkan Tuhan, kita banyak berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Abil. Oke, siap. Mantap, mantap, mantap. Thank you ya, Kak. Thank you ya, Kak Samuel. Baik, hari ini kita udah belajar tentang mental health. Kak Eben membahas cukup banyak, ya kan, dampak penyakit-penyakit yang dialami oleh kesehatan mental seperti depresi, delusi, stres, skizofrenia, sedangkan Kosem fokus kepada satu tema, fokus pada satu masalah yaitu insecure. Nah, ini untuk Kak Eben bagaimana? Nih, kan tadi Kak Eben jelasin bahwa pada umumnya awal-awal kita merasa mengalami gangguan mental itu pada umur 6 sampai 15 tahun. Nah, faktor-faktor apa aja gitu loh yang dialami oleh mereka yang berusia 6 sampai 15 tahun sehingga mereka mengalami gangguan mental gitu, mengalami penyakit pada mental mereka. Silakan Kak Eben. Oke, kenapa? Karena kan tidak tahu umur yang 6 tahun sampai 15 itu adalah umur yang dalam artinya adalah umur yang masih dalam namanya itu bermain kebebasan, tidak yang artinya tidak seperti umur-umur yang dalam dewasa itu karena masa mereka itu masa-masa kanak-kanak yang masa-masa hiburan yang artinya ya mereka itu akan susah menyelesaikan dirinya dalam keadaan yang tidak sesuai yang mereka inginkan. Sehingga mereka mengalami mental kesehatan mereka itu ada berkurang gitu. Jadi faktornya itu karena itu faktor dalam perubahan lingkungan gitu. Karena gini, mereka inginkan. Padahal karena keadaan ini mereka harus di rumah. Yang artinya mereka tidak bisa dalam hal yang mereka yang kita tidak perbolehkan, ya mereka maunya adalah ingin bebas. Mereka ingin mengeluarkan masa kanak-kanak mereka, ingin bermain, ingin beraktivitas mereka, ingin bertemu dengan temannya. Ya nggak mau, ya belum tentu semua orang tua tidak memperbolehkan anaknya hanya di rumah saja, tapi belum tentu pasti ada orang tua membebaskan anaknya untuk bermain di luar. Yakin deh. Orang yang orang tuanya membebaskan anaknya untuk bermain di luar, ya itu bisa kesalahan misalnya masih tetap. Tetapi orang tua yang benar-benar ketat, yang anaknya tidak membolehkan keluar, itu bisa mengganggu kesehatan mental si anak. Okay. Bagaimanapun, yang bangka yang umur 15 tahun, yang mereka itu yang masa-masa yang mereka ingin beraktivitas yang bebas, ingin bertemu dengan sesamanya gitu. Oke, nah itu kan dari dampak dari lingkungan. Dan kalau saya boleh nambahin ya Kak Ben, karena anak-anak di usia 6-15 tahun, mereka kan masih tinggal dalam rumah mereka, tinggal bersama dengan orang tua mereka. Dan mungkin ada hal lain yang menyebabkan gangguan mental mereka, seperti depresi atau stres. Biasanya itu penyebabnya juga nggak jauh-jauh dari dalam rumah gitu loh. Akibat tekanan yang berlebihan dari orang tua atau saudara,
sehingga anak dituntut lebih besar daripada yang seharusnya gitu loh. Kan kalau kita perhatikan misalnya orang-orang tua sekarang itu kan sudah memiliki sekolah yang cukup tinggi gitu kan, sampai S1, S2, S3, dan orang tuanya itu begitu cerdas, pintar, dan memiliki nilai yang bagus mungkin dalam waktu perkuliahan. Ketika anaknya masuk SD dan atau sekolah, dan ketika anaknya mendapat nilai yang rendah, orang tua malah menghakimi anak gitu loh. Menuntut anaknya harus selalu dapat nilai yang bagus. Sehingga karena tuntutan yang besar itu, sedangkan harusnya kan orang tua harus paham, kecerdasan anak mereka masing-masing gitu loh. Tapi karena hal ini, karena nilai rendah, orang tua jadi memiliki tuntutan yang besar terhadap anak, sehingga anak mengalami tekanan begitu. Dan itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Dan menurut Ko Samuel bagaimana? Menurut saya ya mungkin ya faktor gengsi kali ya. Karena saya juga sempat sih ngobrol-ngobrol sama orang tua saya gitu kan. Bagi ayah saya itu juga seorang dokter kan. Dia saya tanya gitu. Terkadang emang ada yang namanya gengsi. Wah, kalau orang tuanya itu cerdas sampai S2, S3, bahwa ada tuntutan gengsi bahwa dalam pandangannya dia, orang-orang menilai keluarganya ini perfect. Jadi dia mengharapkan istrinya itu cerdas, anak-anaknya itu pintar, ranking. Tapi sesungguhnya kan sebenarnya hal itu nggak bisa selalu begitu. Justru terkadang karena tuntutan orang tua yang terlalu berlebihan, itu membuat justru si anak itu menjadi makin rendah diri, bahkan bisa depresi. Nah, yang sebaiknya sih sebenarnya, saat ini sudah banyak sih sebenarnya psikolog-psikolog anak di TV-TV juga sudah menyarankan kepada orang tua untuk jangan memaksakan anak, tetapi justru lihat si anak ini dia kelebihannya di mana. Nah, disarankan untuk orang tua memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan dari si anak. Itu aja. Juga berhubungan dengan penyakit mental ini. Banyak sih orang dulu, terutama orang dulu nggak menganggap. Contoh deh, ada sebuah hal yang dianggap tabu oleh orang-orang. Contoh ketika dia melahirkan seorang anak yang mengalami autisme. Ketika dia punya anak autisme, orang tua merasa, wah ini anak seperti anak cacat. Padahal sebenarnya tidak tentunya teman-teman. Bahwa justru autisme ini justru di mana anak itu justru memiliki sebuah kekhususan. Memang pada umumnya kita manusia itu yang secara umum antara otak kiri dan otak kanan balance. Tetapi kalau orang autisme dia lebih berat sebelah. Misalkan lebih berat kepada sainsnya, maupun ada juga yang berat di seninya. Nah, banyak orang tua juga yang terlalu menekan anak ketika dia memiliki anak yang berkebutuhan khusus, bahwa dia menganggap, oh ya anak ini harus dibegini, harus dibegono. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang salah. Banyak ahli-ahli psikolog itu menyarankan bahwa anak-anak yang anak-anak itu justru harus selagi dia masa tumbuh kembangnya, anak-anak harus diarahkan sesuai dengan kemampuannya. Contoh, anak ini pintar di bidang seni, dia jago menggambar, jago membuat puisi. Jangan kita paksakan dia di matematika. Sebaliknya ada anak yang jago fisika, kimia, matematikanya,
Jangan dipaksakan untuk menggambar. Oke, itu aja yang bisa saya kembalikan. Ya benar-benar sih. Jadi orang tua itu juga harus mengerti anak gitu loh, bukan hanya anak yang ngerti sama orang tua gitu. Jadi kita juga mensupport anak-anak gitu. Nah, Kok dan Kak Eben, lalu selain refreshing, lalu selain dibawa pada psikolog atau psikiater, bagaimana proses penyembuhan eh, kesehatan mental ini selain dari dua itu? Mungkin bisa di Kak Eben duluan? Bagaimana proses untuk mengatasi dalam gangguan kesehatan mental ini seperti TBC, itu prosesnya kalau kita tidak bisa langsung sembuh, tetapi kita bisa melakukan tahapnya kalau di dalam dan saya baca itu bisa kita butuhkan depresinya ini ada terbagi dua dulu nih. Depresinya yang benar-benar depresi yang benar-benar perlu pengobatan yang lama, atau depresinya yang benar-benar masih biasa. Karena ada depresi yang benar-benar sangat sulit. Maksudnya yang artinya depresinya ini benar-benar berlebihan. Dalam prosesnya ini sangat berbeda. Nah, kalau dalam depresi, dalam berlebihan ini kita harus menentunya. Bagaimana kita harus membawanya dia benar-benar untuk bisa membawa pikiran bisa terbuka, bisa bebas dikit, ada peluang dikit. Ya itu memang perlu kita namanya waktu yang panjang, menggunakan waktu yang cukup. Oke, ya kita ya sesuai dengan rohani kita harus melakukannya. Untuk refreshing ya kita bisa bawa seperti kayak konseling, kita bisa bawa doa-doa, atau tepuk tangan gitu. Siap. Lalu menurut Kosem bagaimana? Seperti saya rasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Eben itu udah detail bahwa kita harus ketika seseorang anak atau seorang remaja mengalami depresi atau mental health bermasalah ini gitu kan, kita bisa bawa kepada orang-orang yang profesional di bidangnya. Misalkan di rumah sakit kan udah ada psikiater. Nanti ya soal yang tadi udah disebutkan kayak Ben, ada yang berat, ada yang ringan. Pokoknya itu sebuah penyakit itu nggak bisa langsung kayak kita sakit kepala makan obat langsung sembuh. Sakit mental ini butuh diterapi, butuh terapi, butuh waktu. Yang kedua juga selain secara psikologi, secara kejiwaannya, kita juga butuh secara kerohaniannya. Ya, tadi yang udah disebut sama Kak Eben, kita bawa konsultasikan ke gereja gitu. Iya, siap. Berarti harus punya tempat sharing gitu loh, tempat cerita, karena mereka juga perlu didengarkan gitu loh, agar mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan selama ini gitu loh, agar mereka nggak merasa sendirian, terus tekanan yang berlebihan. Dan ini cukup menarik gitu untuk kita bahas. Dan satu pertanyaan lagi kok, dan Kak Eben, apakah kesehatan mental ini adalah penyakit keturunan, bisa berupa penyakit keturunan atau tidak? Silakan, Kak Eben. Kenapa saya mengatakan kesehatan mental ini juga karena ada faktor keturunan juga. Kenapa? Karena itu kan kita ada pepatah mengatakan seseorang itu tidak jauh dari buahnya, gitu. Artinya nggak jauh dari apanya gitu kan. Iya, benar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Artinya bagaimanapun setiap kita ini pasti ada atau keturunan. Bahkan kalau anak si ibu adalah tidak bisa tidur, otomatis anak juga keturunan. Oke, siap. Berarti kesehatan mental ini bisa ya gitu. Iya, benar. Berarti Kosem juga kalau mamanya mereka. Iya, benar. Berarti Kosem juga setuju dong dengan jawaban kayak Ben gini kan? Karena kesehatan mental itu bisa diturunkan gitu. Oke, siap. Lalu kita mau langsung tutup aja gini ya, karena waktu kita juga sudah hampir habis dan hampir selesai. Bagaimana closing statement dari Kosem? Silakan Kosem. Ya oke, closing statement-nya bahwa jangan anggap remeh penyakit mental health ini. Yes. Banyak kita menganggap bahwa
cuman begitu doang. Tapi ini adalah penyakit kejiwaan yang serius. Ini nggak setahun 2 tahun. Ini bisa bertahun-tahun. Yes. Mungkin dari kecil, mungkin dari 6 tahun dia mengalami masalah ini, bisa Iya. terus menerus remaja menikah sebagainya sampai berumah tangga, penyakit ini makin meluas. Jadi Yes. dari usia dini, terutama kita di zaman tahun 2020 ini, kita harus banyak belajar juga. Sebagai mungkin kita nggak bisa, oh ya orang tua kita mungkin memperlakukan kita gitu. Dari diri kita aja, kita mesti dari kitanya kita mesti bagaimana kita mengendalikan diri kita agar kita tidak mengalami penyakit mental health ini. Iya. Respon yang benar gitu ya kok terhadap tindakan sekitar dan orang tua. Oke, siap. Lalu bagaimana dengan Kak Ben? Closing statement singkat, silakan Kak Ben. Kalau saya, bangunlah kembali kehidupanmu, baik yang secara jasmani dan rohani dengan melalui persekutuan doa, baca Alkitab, dengan melakukan aktivitas yang positif sehingga kamu benar-benar menjadi kuat, jadi enggak buat mentalmu menjadi mengkurang. Sehingga dengan kita melakukan aktivitas ini kita menjadi kuat, percayalah Tuhan menolong. Amin. Siap. Terima kasih ya Kak Ben, terima kasih Kosem. Biar diberkati semua pekerjaan, semua pendidikan dan pelayanan, biar Tuhan berkati. Baik teman-teman, kita akhir sampai sini, tapi sebelumnya ingat Empower Generation setiap hari Senin pukul 7 malam, dan setiap hari Sabtu pukul 1 siang, Pray for Revival. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye!